gimana sih caranya membangun kepercayaan siswa agar mereka bisa nyaman, pengen curhat? Nah, itu tantangannya bagaimana kita menjelaskan aturan dan merasionalkan aturan itu Iya. supaya diterima ke anak-anak. Bagaimana Anda mencirikan anak-anak yang memang memiliki sesuatu masalah? Di malu, Mhm. monggo jangan apa ya, jangan merasa bahwa ruang BK itu kayak ruang neraka gitu, jangan sampai kayak gitu. Podcast Mibi, Podcast Mibi, Podcast Mibi, Podcast tapi dengan tema yang menarik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. bertemu dengan channel MTS Anur Karangjundi dalam WIB Waktu Istirahat Bersama. Alhamdulillah pada kesempatan sesi kali ini kita tentunya akan membahas kembali seputar dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di madrasah, wabil khusus di MTS Anur Karangjundi, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dengan bimbingan konseling. Tentunya para pemirsa, khususnya para siswa-siswi dimanapun kalian berada, tentu kita tahu bersama bahwa di dunia pendidikan, baik itu tingkat dasar maupun tingkat menengah ke atas, kalian tentunya masih ingat dan tahu persis akan yang disebut dengan bimbingan konseling ya. Ini tentunya menjadi sebuah dilema bagi kita karena rata-rata anak-anak menganggap bahwa konseling ini adalah suatu guru yang memang sangat-sangat ditakuti oleh para siswa. Dan kali ini di acara kita kali ini tentunya kita akan membahas bersama bahwa ternyata konseling itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Konseling itu tentunya kalau kalian tahu nanti akan menjadi indah ya, akan menjadi menyenangkan, dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan seorang remaja ya, bisa disebut remaja, bukan remaji, ini remaja. Badannya luar biasa kekar ya, tapi tidak menyeramkan tentunya. Boleh badannya menyeramkan tapi hatinya manis romantis ya. Ini adalah guru kita, guru konseling kita ya. Ini masih muda, punya semangat, motivasi yang luar biasa untuk membimbing kalian dalam bidang konseling. Perkenalkan, ini Aziz Muhammad Fauzi, Sarjana Pendidikan Konseling, Pak ya. Ya, Iya, masih muda, Pak ya. ya. Masih muda. Dengar-dengar sih baru punya anak satu gitu ya. Berarti Alhamdulillah. masih luar biasa semangatnya dan tidak ada henti-hentinya untuk selalu membawa kalian ke dalam kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, supaya pada saat kalian berada di lingkungan madrasah atau sekolah kalian bisa senang ya, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan menyenangkan. Karena bagaimanapun di dunia pendidikan tentu bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi hal-hal yang menyenangkan akan membawa kalian untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan penuh semangat. Baik, lebih jauh mohon perkenalkan diri dulu ya, Oh, supaya perkenalan lebih diri. kenal gitu Iya, ya. iya. Karena bagaimanapun di setiap lembaga pendidikan pasti ada guru BK ya. Dulu namanya guru BP ya. PP, BP itu bimbingan bimbingan penyuluhan mungkin ya. penyuluhan. Itu biasanya zaman saya sendiri sekolah adanya BP memang ya. Dan ini menyeramkan bagi Hmm. kita semua, menyeramkan, dan mungkin bagi kalian semua sangat menyeramkan padahal tidak seperti yang kalian bayangkan. Monggo diperkenalkan dulu ya. Silakan. Iya, terima kasih Bapak Muhid selaku host ya. Iya. Bukan gos. Iya. Ya, perkenalkan adik-adik semua pemirsa eh, channel MTS Anur. Saya Aziz Muhammad Fauzi, saya ngabdi di MTS sebagai guru bimbingan dan konseling. Alhamdulillah sudah dipercaya selama 4 tahun. 4 tahun Gitu. ya. Itu saja. Apa ada lagi? Ya, barangkali mau ditambah silakan ya. Barangkali punya keahlian lain gitu ya selain hanya BK, karena guru-guru zaman sekarang kan
luar biasa ya, gitu. punya bidang-bidang lain yang dimiliki sehingga bukan hanya di konseling saja gitu. Barangkali punya begitu ya. Iya, iya. Heeh. Ya alhamdulillah dulu pernah saya menekuni seni stand up, Bapak. Seni stand Iya, up stand ya. up comedy Luar dulu. biasa ya. Tapi sekarang sudah eh hiaus apa namanya? Intinya pensiun lah, sudah Pensiun ya. pensiun. Iya, sudah pensiun dari Mm-mm. stand up comedy karena waktunya juga susah, apalagi sekarang sudah punya anak Oh satu gitu begitu kan. ya. Iya. Tapi menurut saya itu bukan menjadi suatu rintangan untuk mengembangkan Betul. minat begitu ya. Apalagi Betul. kalau minat itu dikembangkan, walaupun seorang guru konseling begitu ya, Iya. kemudian kita kembangkan ke anak-anak didik kita, itu kan suatu prestasi Iya, sebetulnya ya. betul. Cuman kan kalau di stand up itu sering nongkrong, Bapak. Sering Jadi nongkrong itu ya. kita ngasah materi ya dengan nongkrong. Jadi Oh. nggak mungkin kita sendirian membuat materi, kan kita tahu materi itu lucu apa enggak ya Mm-mm. lewat nongkrong, Mm-mm. ngobrol gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan di anak-anak Oh dalam iya, sesi bisa. ekstrakurikuler begitu ya. Betul. Oke itu ya. Jadi ini tadi 4 tahun waktu yang masih termasuk muda ya, dan saya yakin Mas Aziz Muhammad Fauzi ini masih punya semangat yang luar biasa tentunya. Baik, berkaitan dengan konseling ini ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, boleh nggak sih cerita sedikit ya? Ya nggak sedikit juga sih, banyak juga boleh. Ya. Kenapa dulu Mas Aziz ini memilih guru BK ya? Karena memang zaman kita saja yang dulu-dulu gitu ya, BK ini sepertinya kurang begitu diminati gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang membuat Anda kemudian tertarik menjadi guru bimbingan konseling? Nah, Iya. ini ada jujur apa yang Ya bohong? jujur ya Mas. Jujur. Kalau sudah menekuni kan harusnya jujur Iya, gitu ya. iya. Jadi awalnya itu sebenarnya saya nggak suka dengan hafalan dulu itu, dan saya males hitung-hitungan. Nah, saya cari jurusan yang benar-benar nggak ada hafalan dan hitungan gitu. Nah, akhirnya sebenarnya dari SMA itu banyak yang menawarkan jurusan ke saya, ke kelas 3, guru ekonomi suruh saya masuk ekonomi, Heeh. guru sosiologi sama suruh sosiologi, Sosiologi, ya. terus ada lagi geografi sama. Nah, cuman mereka alasannya gampang masuk gitu aja. Nah, ada guru BK bilang masuk ke BK aja karena nanti kalau saya lulus Iya. pas ada guru di situ pensiun. Nah, itu kan menarik. Jadi Iya. akhirnya saya cobalah BK. Mhm. Nah, alhamdulillah saya dulu keterima lewat jalur SNMPTN seperti itu. Iya. Jadi awalnya sih saya kira nggak ada hitung-hitungan, nggak ada Hafalan. gitu ya. hafalan. Ternyata di semester awal justru banyak hafalan dan ada beberapa hitungan tentunya. Cuman alhamdulillah di tahun kedua, ketiga, keempat itu lebih banyak praktek, Pak. Jadi saya sukanya karena teorinya terus berkembang, karena kan teori itu kalau di BK teori hanya sebagai dasar saja. Saat praktek ya ilmunya ya manusia yang kita hadapin. Betul. Jadinya nggak melulu teori yang kita pakai. Oke. Itu hanya sebagai pondasi saja gitu, Pak. Berarti awalnya karena memang di hafalan tidak suka, di betul, hitungan tidak suka. Padahal betul. kalau menurut saya yang namanya sekolah itu ya tidak lebih dan tidak kurangnya Iya, ya hafalan dan hitungan nggak tetap ada. jauh-jauh Ya. dari itu ya betul. Tapi itu merupakan jalan juga ya, Iya. takdirnya Allah mungkin. Iya. Oke. Ini ya, jadi Mas Aziz ini awalnya seperti itu, tetapi ini kemudian menjadi suatu kenyataan, beliau akhirnya membidangi di konseling begitu ya. Banyak yang bilang sih guru BK itu kan tempat curhatnya siswa ya. Betul. Banyak yang bilang ya, walaupun kenyataannya sih kalau di anak-anak bahwa konseling itu menakutkan. Sehingga bahasa banyak yang bilang tempat curhatnya siswa itu sebetulnya kalau kita kembalikan di madrasah kita kayaknya kurang begitu ya. Padahal memang sejujurnya konseling itu ya tempat curhatnya siswa begitu ya. Nah, menurut Anda nih, gimana sih caranya membangun kepercayaan siswa agar mereka bisa nyaman, pengen curhat, datang ke ruang konseling? Karena kan yang namanya
curhat itu kan bukan hanya masalah pengetahuan saja, bukan hanya masalah yang lebih fokus biasanya adalah kenakalan anak-anak begitu ya. Bagaimana kira-kira caranya membangun kepercayaan siswa ya agar anak-anak itu merasa nyaman pada saat curhat Mhm. ya? Apa saja dengan guru konseling? Itu Iya, kira-kira iya. gimana caranya tuh? Baik. Kembali lagi ke tadi ya, teori kan jadi dasar, cuman Mhm. eh secara prakteknya kita sesuai dengan manusia yang kita hadapi. Iya. Nah, di MTS awal-awal saya ke sini itu pun perlu penyesuaian. Iya. Bagaimana stigma BK yang sudah terlanjur sebagai polisi sekolah, Betul, betul. nah supaya bisa anak-anak itu seneng, Mhm. paling enggak cerita-cerita sepele saja, Iya. cerita-cerita sepele, Pak saya belum makan, Pak saya tadi makan jengkol misalnya kan gitu. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Nah, cara tipsnya setelah 1 tahun berjalan itu ya caranya ya kayak gitu. Jadi hal-hal sepele tetap kita dengar, Pak. Mhm. Hal-hal yang sepele kita dengar, kita kasih masukan. Nah, barulah masuk biasanya dari hal-hal sepele terus ke percintaan misalnya. Mhm. Nah, terus langsunglah eh, ke ranah pribadi, ke Iya, ranah iya. keluarganya mungkin. Iya. Jadi ceritanya sudah mulai masuk ke dalam gitu. Nah, kendala dari MTS sendiri kan itu tidak ada jam di MTS ya. Mhm. BK itu tidak ada jam. Nah, caranya saya coba untuk setiap istirahat saya mendekati ke anak-anak, Pak. Oh. Iya, mencoba untuk duduk bareng, ngobrol bareng Iya, iya. gitu. Seenggaknya anak-anak mulai nyaman, mulai rasa timbul. Iya. Oh iya ya, Pak Ajis enak ya kalau diajak ngobrol Betul. gitu. Terus Pak Ajis enak ya kayak temen. Iya, Nah, iya, iya. nah kadang kalau ngobrol sama anak tuh wayahnya apa sama rata ya sama rata Mhm. gitu. Nah, waktunya kita jadi guru BK ya guru BK. Nah, Iya. kalau pas istirahat ya kita sama aja teman gitu. Saya menerapkannya kayak gitu, Pak, Iya. supaya anak-anak lebih nyaman, lebih Mhm. percaya lagi, Mhm. bisa mengeksplor lagi apa yang ada di dalam diri anak-anak. Bahkan ada yang, Pak saya sebenarnya suka loh sama olahraga badminton. Iya, Nah, iya. dari situ kan obrolan-obrolan kecil biasanya. Betul. Nah, terus barulah dieksplor. Kamu emang pernah juara apa, juara Iya. di mana? Nah, Iya. itu baru nanti diserahkan ke yang berwenang, ke misalnya Mhm. pembina Mhm. ekstrakurikuler badminton Iya, gitu iya. biasanya, Pak. Berarti kalau misalnya hanya menunggu saja di ruang BK kayaknya anak-anak kurang begitu Iya, berminat ya. betul. Sehingga dengan cara kita kemudian mendatangi siswa seperti dianggap sebagai teman Iya, gitu ya. betul. Sehingga anak-anak kemudian merasa nyaman, Iya. ngobrol juga terbuka begitu ya. Oke, Iya. ini terima kasih. Berikutnya apa sih tantangan terbesar ya? Tentu kan di lingkungan madrasah ini banyak sekali tantangan. Iya, iya. Apalagi berkaitan dengan konseling, kita tahu bersama itu. Nah, apa tantangan terbesar menjadi guru BK khususnya di MTS Anur Karangjunti ini? Iya. Dan juga tentu apa namanya bukan hanya di MTS kita Hmm, saja, tentunya kan secara umum Iya, iya. BK itu kan punya tantangan begitu ya. Tantangan terbesarnya apa kira-kira? Nah, anak-anak zaman sekarang saya rasa itu lebih cerdas, Pak. Mhm. Jadi ketika ada aturan, mereka pasti mempertanyakan, Pak. Mhm. Nah, itu tantangannya bagaimana kita menjelaskan aturan dan merasionalkan aturan itu supaya diterima ke anak-anak. Iya, iya. Contoh, kayak misalnya kuku harus dipotong. Mhm. Nah, pasti anak-anak bertanya tuh, Pak kenapa? Iya, Kenapa kuku harus dipotong? Kan nggak ngaruh ke nilai. betul. Nah, kalau dulu zaman Bapak mungkin kalau kuku panjang Dipukul pakai dipukul penggaris pakai gitu. penggaris, Iya. itu sudah merasa bersalah Mhm. dan seterusnya nggak mau kukunya panjang dan takut dipukul lagi. Betul, Itu kan betul. zaman Bapak. Nah, di zaman saya itu ada istilah kalau kukunya panjang nanti ada setannya. Oh, oh. Nah, itu makanya
pada takut nanti ada setannya gini. Nah, anak-anak zaman sekarang kalau dijelaskan kayak gitu tetap tanya lagi, nggak bakal masuk ke akalnya Nanti kalau mereka. ditanya Iya. kuku ada kekupannya ada setan dalilnya Iya, apa? iya. Malah Iya, kalau iya. anak-anak lebih Heeh. lebih pintar kalau Betul, sekarang betul, tuh. betul, betul. Bagaimana cara menjelaskan aturan secara rasional mungkin supaya bisa diterima sama anak-anak gitu. Itu sih tantangan terbesar khususnya yang saya rasakan itu, Pak. Jadi karena kan banyak sekali anak-anak yang protes termasuk orang tua yang rambutnya kan sudah dicukur, tapi kan Iya, cukurnya molet, betul. mulet itu kan. eh ke anak-anak pun ada yang bilang, Pak kan rambut panjang nggak ada pengaruhnya sama pelajaran Iya, gitu kan. iya. Cuman ya gitu pinter-pinternya kita eh ngomong dan menjelaskan secara rasional supaya anak-anak benar-benar mau mengikuti aturan karena Betul. nggak bisa semerta-merta kalian nggak boleh ini, kalian nggak boleh ini, kalian nggak boleh ini. Iya. Pasti ada pertanyaan selanjutnya dari anak-anak gitu, Pak. Iya, oke. Tapi yang jelas kalau rambut sih memang di setiap lembaga pendidikan kan punya aturan. Iya, Kalau betul. kemudian setiap madrasah atau sekolah tidak punya aturan berkaitan dengan rambut misalnya, nanti seolah-olah bahwa anak-anak dibiarkan rambutnya ada yang panjang, Iya, di model begini begitu. betul. Tetap karena memang itu aturan ya bagaimana caranya dengan tantangan itu ya. Iya, sebenarnya sih dasarnya membiasakan. Membiasakan, Iya, ya. membiasakan supaya anak-anak itu bisa mengikuti peraturan karena kan nanti anak-anak itu terjun ke masyarakat. Tentunya di masyarakat punya aturan sendiri Iya, gitu kan. iya. Dasarnya itu. Cuman Iya. anak-anak kalau dijelaskan kayak gitu bakal timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Betul, betul, betul. Iya, harus sepintar-pintar mungkin menjelaskan secara rasional ke anak-anak itu, Pak. Iya, oke. Dalam apa namanya membimbing anak khususnya di madrasah ya yang kurang lebih tadi 4 tahun itu tentu punya pengalaman-pengalaman unik, pengalaman lucu ya karena Mm-mm. untuk menyikapi masukan kemudian apa namanya keluh kesah anak ya kan, Betul, betul. cerita-cerita anak itu tentu punya cerita-cerita lucu dan unik khususnya dalam menangani anak-anak dalam berbagai masalah begitu ya. Iya. Yang sering curhat tentunya dengan BK begitu. Ada nggak sih cerita lucu dalam tahun-tahun Anda berada di MTS ini? Ya mungkin kalau lucu mah secara harfiah mah enggak ya. Jadi ya unik lah, Unik, unik. heeh. Ada beberapa anak yang misalnya kalau istirahat tiba-tiba nyari saya cuma Iya. sekedar, Pak, saya bosen sekolah gitu. Heeh. Pengen kembali ke TK gitu. Ada anak-anak yang kayak gitu. Terus ada lagi, Pak, saya baru putus sama sama pacar gitu. Ada ya hal-hal sepele, Pak, saya habis nyuri mangga. Ada. Iya. Unik-unik lah anak-anak sekarang. Cuman kan kalau kita misalnya, oh ya udah sana nanti dulu ceritanya, sayanya lagi sibuk, nggak bisa, nanti Iya. besoknya lagi dia nggak mau cerita. Nggak mau gitu ya. Iya, bahkan kalau sayanya nyamper dianya bakal nggak mau cerita. Nah jadi ya diterima saja semuanya, dari hal-hal sepele, dari Pak saya kakinya sobek gitu, sampai hal-hal yang serius ya tetap didengerin, tetap dilayanin gitu, walaupun sedang capek, walaupun sedang istirahat kan Iya, gitu. iya, betul, Iya. betul. Unik sih ya, banyak sekali ya. Tentunya kejadian-kejadian lucu ini tidak bisa dijelaskan satu persatu Iya, tentunya karena betul. memang karakter anak kan berbeda-beda gitu ya. Baik, menurut Anda nih ada momen paling yang memorable nggak selama jadi guru BK di MTS kita ini ya? Ada nggak sih? Memorable. Iya, ada nggak sih? Kalau memorable tentunya ketika anak-anak itu lulus, Pak, sebenarnya, Pak. Iya. Pada saat lulus gitu Iya, ya? kelulusan. Heeh, heeh. Yang terutama anak-anak yang punten unik yang punya catatan-catatan tertentu yang benar-benar saya ke rumah home visit sampai harus berangkat ngasih nasihat supaya ayo berangkat lagi gitu sampai akhirnya melihat mereka lulus. Nah itu hal-hal yang memorable ya. Oh iya, iya. Jadi saya nggak pernah ikut serta kalau misalnya pas salam-salaman dengan anak-anak itu karena itu alasannya, Pak. Jadi saya pertama sedih, kedua ya
takut nangis, takutnya loh guru BK kok nangis gitu. Nanti Apalagi badannya segede itu. iya, Iya, iya. sayanya yang Oh, menjaga image gitu ya. Iya, iya. Cuman ya itu memorable, pasti setiap Mm-mm. kelulusan ada beberapa anak yang tentunya mempunyai catatan-catatan yang dipaksa, ibaratnya ya awalnya dipaksa mungkin, cuma tujuannya baik, Iya. disuruh berangkat, dibujuk lagi, dirayu, akhirnya sampai melihat mereka lulus. Nah itu hal yang paling memorable itu Pak. Mm-mm. Nah, dalam membimbing seperti itu luar biasa, Anda tidak pernah bosan gitu. Sampai-sampai mungkin yang waktunya harusnya selesai mungkin bisa diselesaikan sampai sore atau malam hari Iya, gitu ya. malam hari juga pernah Luar Pak. biasa ya, Iya. luar biasa ya ya. Ini oke. Selain itu nih di era sekarang nih, ini kan kita kan era modern yang luar biasa ya. Oh, betul. Apalagi di era yang modern munculnya teknologi-teknologi seperti HP dan sebagainya itu ya. Tentu masalah siswa ini kan semakin beragam gitu ya. Jadi adanya teknologi kemudian menjadikan suatu hal yang luar biasa Iya. dan bahkan sangat beragam nih masalahnya nih. Ada tidak sih masalah yang sering muncul berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan bertambahnya zaman, munculnya teknologi-teknologi modern, siswa kemudian memiliki masalah-masalah yang beragam. Nah, apa masalah yang sering muncul ya dari adanya itu zaman yang modern itu, dan bagaimana cara bimbingan konseling dalam menangani hal-hal semacam itu? Oh iya, baik. Karena perkembangan zaman tentunya kan berkaitan dengan teknologi Pak ya. Jadi anak-anak ini lebih pinter, lebih cerdas Mm-mm. dalam mengakses media sosial Pak. Iya, Jadi iya. sebenarnya banyak, kalau di cabang-cabangin banyak, cuman intinya penyalahgunaan media sosial. Intinya itu banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan media sosial. Nah, bagaimana caranya untuk BK supaya meminimalisir, nggak bisa menghilangkan itu, nggak bisa BK. Iya. Karena sebenarnya BK itu bukan kayak bengkel yang dibenerin langsung bener, enggak. Karena BK itu ya tergantung anaknya atau tergantung kliennya yang mau berubah atau tidak gitu Pak. Jadi caranya kembali lagi ke tadi, media itu bareng-bareng dengan tentunya stakeholder yang ada, yang di MTS, bareng-bareng wali kelas, terus dari humas juga, Iya. terus tentunya poin yang paling penting, komponen yang paling penting adalah orang tua. Orang tua. Iya, jadi saya harap dengan video ini nanti kita bareng-bareng dari sekolahan memantau Mm-mm. anak-anak ya di sekolah. Mm-mm. Nah, kalau di rumah yang itu tugasnya orang tua kita bareng-bareng gitu. Iya. Nggak mungkin 24 jam saya ngawasin statusnya anak gitu kan. Betul, betul. Iya. Apalagi di TikTok, wah ratusan anak, Mm-mm. nggak mungkin saya bukain satu-satu Iya. TikTok akunnya, nggak mungkin. Jadi Iya, iya. ya kita tugas bareng-bareng, hayu bersama orang tua, Iya. bersama tentunya masyarakat yang mungkin tahu, oh itu anak MTS, lah kok videonya joget-joget kayak gini, silahkan laporan, nggak apa-apa. Iya. Bareng-bareng ditegur. Nah, tegurannya itu misalnya anak itu joget pakai pakaian sekolah atau seragam sekolah, silahkan lapor ke sekolah. Tapi kalau seragamnya bebas, Mm-mm. misalnya pakaiannya bebas tapi masyarakat tahu itu anak MTS, silahkan lapornya ke orang tua, jangan ke MTS karena beda jalur Iya. gitu Pak. Jadi kita bareng-bareng ngawasin, karena kita nggak mungkin bekerja sendiri Betul, gitu. betul. Tentunya orang tua berperan penting Mm-mm. dalam hal-hal yang tentunya kalau teknologi itu nggak bisa dibendung sih Pak, Betul. nggak bisa dibendung. Tentunya anak sudah dikasih materi, sudah dikasih arahan, sudah dikasih nasihat. Kalau di rumahnya ibaratnya anaknya pengen megang HP, dikasih orang tua, terus
di paspor misalnya, di paspor dan orang tua nggak tahu paspornya, Iya, nah itu bahaya, bahkan bisa berkembang kemana-mana itu betul. kasusnya. Iya. Kadang Mungkin saya berpikir karena saya juga kan sebagai orang tua gitu ya, betul. punya anak yang sudah dewasa, ada juga yang remaja. Memang untuk mengawasi anak dalam penggunaan handphone ini khususnya ya, berkaitan dengan tadi media Iya, sosial memang caranya memang sulit iya ya. betul. Jadi memang baik apa yang tadi disampaikan bahwa tidak mungkin seorang konseling ya di sekolah atau madrasah mengawasi anak 24 24 jam jam. karena selebihnya dari 24 jam kita hanya 8 jam atau Iya, 7 jam selebihnya di masyarakat atau iya. orang tua. Tetapi saya sendiri sebagai orang tua kadang untuk mengawasi dan mengendalikan anak dalam penggunaan tadi media sosial berat sekali, Hmm. susah sekali. Apalagi ada orang tua yang memang secara kemampuan di bidang teknologi kadang-kadang lebih Iya, hebat anaknya. iya betul betul. Bahkan orang tua HP-nya jadul, bahkan tidak punya Iya, handphone, heeh, anaknya heeh. punya. Ini yang menjadi suatu Iya betul tantangan. betul betul. Bagaimana bisa orang tua mengawasi, mengontrol anak akan media sosial yang digunakan, sedangkan kemampuan orang tuanya sendiri jauh di bawah kemampuan anak-anak. Ini yang Iya, menjadi tantangan juga ini, Mas. betul betul. Heeh. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin solusi terbaiknya dari masyarakat Mhm. gitu. Masyarakat apalagi teman sebaya dari Iya. anak. Nah, misalnya siswa kelas A, nah tahu nih kelas B lagi pada buat video Mhm. dan nggak pantas misalnya. Nah, Iya. silakan ditegur nggak apa-apa. Jadi Mhm. dari teman sebaya, terus misalnya masyarakat, Mhm. boleh boleh kasih laporan, boleh tidak apa ya, tidak dibatasi lah Iya. tuh. Kalau karena orang tua tentunya nggak bisa juga kayak misalnya setiap hari nanya mana coba passwordnya, lihat WA-nya, kan nggak Mhm. bisa juga kayak gitu. Iya, Cuman iya. kembali lagi tergantung dari awal kita ngobrolnya gimana, Mhm. terus pendekatannya gimana. Tentunya punyalah cara masing-masing supaya bisa anak itu lebih terbuka lagi, Mhm. lebih sering diajak ngobrol, lebih Iya. sering di eh, tanya-tanya hal-hal sepele Mhm. biasa Mhm. gitu. Nanti insya Allah sih ke depannya kalau masalah HP, kalau dari awalnya sudah menempatkan diri sebagai teman, orang tuanya Iya. sebagai teman, insya Allah sih bisalah untuk sedikit demi sedikit anak bisa terbuka, apalagi terkait Iya. media sosial seperti itu, Mhm. Pak. Nah, ini masih berkaitan dengan teknologi ya. Hmm. Tadi yang berkaitan dengan apa namanya media sosial. Kadang-kadang di zaman sekarang kan media sosial itu banyak sekali seperti TikTok, Iya misalnya anak betul. kemudian bikin konten-konten. Nah, sebetulnya kalau anak kemudian membuat konten dan konten itu masih tidak jauh-jauh dari norma kesopanan, norma Iya agama, itu betul. sih merupakan bakat minat ya. Iya iya. Dan itu tidak menjadi suatu masalah tentunya bagi orang tua ataupun kita guru di madrasah Betul kan ya. betul. Nah, hal semacam ini tentunya tadi yang disampaikan konten-konten yang memang di luar norma gitu Iya ya. Di betul. luar norma. Betul. Oke, oke. Baik. Nah, kemudian bagaimana Anda sebagai guru konseling, pendekatan-pendekatan apa yang kadang-kadang anak itu punya suatu hal yang ingin disampaikan nih? Mhm. Karena mungkin di dalam dirinya mungkin ada masalah di keluarga. Anak itu kan tidak mesti masalah-masalah itu di lingkungan madrasah saja kan. Ada Betul betul. masalah yang muncul di lingkungan madrasah, di pertemanannya atau di Iya. masyarakatnya. Mhm. Sehingga kemudian masalah itu menjadi beban dan mengakibatkan anak-anak itu kemudian malas belajarnya, malas berangkat Betul. sekolahnya. Kalaupun berangkat sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar, kadang-kadang kegiatan belajar mengajarnya tidak fokus karena Mhm. adanya suatu masalah itu, ya kan? Nah, tentu ini kan masalah-masalah apapun, guru konseling tentunya kan tetap menampung Iya dan betul. sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan, Menyelesaikan. walaupun dalam tahap-tahap proses Iya begitu ya. iya. Nah, bagaimana Anda mendekati siswa yang awalnya takut atau enggan untuk berbicara, ya, atau datang langsung ke ruang BK padahal Mhm anak mhm. tersebut memang mempunyai unek-unek yang ingin disampaikan. Caranya bagaimana untuk mendekati siswa atau misalnya okelah bagaimana Anda mencirikan anak-anak yang memang memiliki sesuatu masalah? Tentu kan ada tuh Mhm. anak-anak yang
sepertinya kok anak ini punya masalah. Iya, Tetapi iya, karena takut untuk datang ke guru BK, betul. dan kadang guru BK juga tidak bisa tahu satu persatu karena jumlah siswa yang begitu banyak. Iya, Nah, iya. caranya bagaimana ini menurut Anda nih? Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri itu sangat sulit menerapkan kayak gitu di MTS karena jujur nggak ada jam. Jadi kan Mhm, kalau misalnya dikasih kesempatan 1 jam saja masuk iya, kelas, masuk paling reguler enggak gitu ya? iya Heeh, masuk ada jadwalnya BK iya, 1 jam heeh, reguler. Nah, itu bisalah tahu anak-anak yang sekiranya kayak lemes, kayak cemberut aja, kayak matanya lebam habis mhm, nangis mhm, gitu mungkin akan mudah kalau misalnya mhm, eh, cari anak-anak yang ciri-cirinya ibaratnya bermasalah dalam iya, artian iya, gitu. heeh, Cuman 4 tahun ini saya alhamdulillah ada teman-teman rekan guru yang sama-sama peduli dengan iya, siswa, sama-sama care, kita bareng-bareng kalau misalnya ada anak yang kelihatannya mhm, lemes, atau kelihatannya ada sesuatu sedih, ada begitu ya? Heeh, sesuatu gitu, langsung laporan heeh, biasanya gitu. iya, Nah, yang saya dapatkan ya kayak gitu. Jadi yang dari rekan-rekan, guru, terus ada lagi yang misalnya dari siswa lain, mhm, "Pak, itu kok kayaknya iya, si iya, X kok mhm, dari tadi tidur mhm, terus, pas pelajaran tidur, pas istirahat tidur, nggak jajan." mhm, Nah, itu baru kalau sudah ada laporan saya mendekati anak itu. mhm, Nggak mungkin coba panggil anaknya ke sini, nggak mungkin. iya, Nah, pasti saya yang datang ke sana, mhm, ke anak tersebut, mhm, mendekati, sekiranya anaknya mau cerita di situ ya monggo, kalau anaknya nggak mau, ya saya tawarkan untuk ke ruang BK. iya, Karena tentunya mungkin anak perlu privasi juga, betul, mungkin, anak mau cerita, cuman malu dengan iya, iya, teman-teman biasanya gitu. seperti itu, Iya, heeh, jadi saya tawarkan untuk ke BK. Nah, baru di BK anak tersebut awalnya juga tidak mau cerita, "Enggak apa, malu, enggak mhm, apa, mhm, malu," gitu. iya, Nah, saya yakinkan, saya buat, ibaratnya anak supaya percaya, gimana saya mhm, mhm, ngobrol, dan alhamdulillah untuk selama ini sih anak bisa terbuka kalau ke saya, alhamdulillahnya iya, kayak gitu. iya, heeh, Nah, paling itu sih intinya, kalau di sini itu sistemnya jemput bola, iya, heeh, nggak bisa nunggu heeh, masalah, nggak bisa, apa, kita masuk kelas karena nggak ada jamnya tentunya. Jadi mhm, ya jemput bola lah gitu. Pas iya, istirahat ya cari anak-anak yang heeh, sekiranya tadinya aktif kok sekarang kok mhm, mhm. kelihatan lesu. Nah, baru dideketin ya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, hihi Ya karena gitu. mungkin persepsinya anak itu kan BK itu atau anak yang datang ke ruang BK itu menganggap bahwa ada suatu Iya, masalah gitu. Rata-rata betul. kan Iya, seperti itu iya, padahal iya, iya. BK itu bukan hanya menangani Oh iya, masalah-masalah khususnya betul. yang Mhm, mhm. negatif-negatifnya siswa begitu ya. Itu Iya. kadang yang kemudian menjadi sebuah dilema karena konseling ini sudah dicap oleh anak-anak sebagai tempatnya anak-anak yang Betul, dalam betul. tanda kutip Iya, itu, iya. sehingga anak-anak kemudian merasa takut ya. Mhm, mhm. Dengan cara jemput bola itu kemudian Iya. yang menjadi cara Mhm. ya gitu ya. Bahkan, Heeh. eee, leb tahun kemarin lebih sering kayak di perpus, Mhm, terus mhm. UKS Iya, gitu. iya. Jadi senyamannya anak aja. Mhm, Kalau betul, misalnya betul. nggak mau ke ruang BK, ya udah kita ke perpus Mhm. mau nggak. Iya, iya. Kalau mau di perpus ya ayo monggo Mhm, gitu. Jadi mhm. nggak harus ke BK, enggak. Kalau misalnya Mhm. mau ke ruang kepala sekolah, ya monggo. Mhm, Nanti pasti mhm. saya minta izin ke kepala Iya. sekolah, pasti insya Allah diizinkan Yang kan jelas bikin gitu. anak nyaman begitu ya? Iya. Oke. Jadi, tadi mungkin yang menjadi apa namanya, cara ya, cara Anda dalam menangani anak yang pertama tadi dengan jemput bola, kedua informasi dari teman Iya, sejawat gitu betul, ya, iya. serta informasi dari guru pada saat Rekan-rekan, KBM betul. yang tahu persis Iya, ya pada saat kegiatan belajar itu jelas menjadi suatu, hal yang membuat guru konseling dan anak kemudian bisa diketemukan solusi iya, gitu ya. betul. Oke, oke. Kemudian begini, Pak, tentu guru konseling ini kan luar biasa nih, dalam artian segala macam hal apapun yang berkaitan dengan keluhan,
bukan hanya keluhan saja, bakat minat pun Iya. konseling harus bisa memberi solusi, harus memberi masukan sehingga anak yang tadinya tidak punya semangat semakin semangat. Jadi sekali lagi bahwa konseling ini bukan hanya menangani Masalah, masalah-masalah ya betul. negatif anak ya, termasuk bakat minat anak Bakat ya. minat. Nah, kemudian menurut Anda nih, apa yang harus ditingkatkan dari layanan bimbingan konseling agar makin relevan dengan kebutuhan zaman sekarang? Karena bagaimanapun bertambahnya tahun ya, tentu kita juga harus bisa mendapatkan layanan-layanan yang bisa juga menyesuaikan dengan zaman begitu kan. Jadi tidak hanya monoton itu saja yang dilakukan sehingga ada kebosanan apalagi tadi masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penggunaan teknologi ya. Teknologi itu jelas kan mengikuti perkembangan zaman sehingga konseling pun harus memiliki layanan-layanan konseling yang lebih relevan dengan perkembangan zaman gitu ya. Menurut Anda nih, apa yang harus ditingkatkan dari layanan konseling supaya relevan dengan kebutuhan zaman gitu? Nah, sebenarnya kalau untuk layanan sendiri Mhm. di bimbingan konseling sebenarnya ada namanya cyber konseling. Cyber Cyber konseling, konseling heeh. itu. Mhm. Dan itu pun saya terapkan saat masa Covid, Pak. Mhm. Jadi saya mencoba untuk membuat website namanya Rubon, Ruang BK Ruang Online. BK online, Iya, iya. Ruang BK Online. Di situ ada absensi anak, ada Mhm. poin-poin anak, Mhm. ada materi terkait em, bakat minat semua yang ada di Mhm. BK. Iya. Nah, ada semua di situ. Mhm. Terus bahkan ada CP WA, kontak person Iya WA, iya. eh, nomor saya dan nomor guru BK lain. Jika misalnya pengen curhat ke saya ya monggo tinggal Mhm. WA ke Mhm. Mhm. dulu. Nah, cuman kan sekarang sudah tatap muka. Nah, namun karena kendala tadi saat nggak ada jam masuk. Iya. Nah, jadi mau nggak mau saya tetap melayani anak walaupun mereka curhatnya lewat WA gitu. Iya. Nah, dulu bahkan sampai jam 12 malam saya cuman balasin WA anak yang Mhm. lagi ada masalah di keluarganya. Mhm. Misalnya punten keluarganya lagi ada perdebatan Mhm. gitu dan anak itu justru curhatnya lewat WA karena Iya. nggak mungkin nunggu besok karena Betul. kejadian itu malam itu pas dia rasakan yang pas malam itu nggak mungkin Heeh. nunggu besok karena Mhm. pas besoknya lagi kan tentunya perasaannya apa yang dirasain apa yang dipikirkan tentunya sudah berubah sudah Mhm. beda Mhm. gitu akhirnya mau nggak mau eh, sampai jam 12 bahkan dulu sampai jam 1 ada Mhm. saya tetap melayani Luar lewat biasa. WA. Iya iya. Iya. Heeh. Jadi mungkin ke depannya tentunya yang pertama mungkin yang paling penting adalah memberikan kesempatan BK untuk masuk jam itu dulu. Mhm. Nah, kedua eh, kalau memang diperlukan cyber counseling ya saya harap sih mungkin dari sekolahan atau mungkin dari dinas eh, atau Kemenak mungkin Mhm. karena Iya. kita di bawah Kemenak Heeh. membuat suatu terobosan aplikasi lah Mhm. supaya kayak Halodoc tuh kan Mhm. Iya iya. Halodoc nanti bisa milih dokternya Mhm. siapa Iya iya gitu. iya Nah, iya. Heeh. mungkin kedepannya bisa kayak gitu. Mhm. Mhm. Cuman tentunya kalau kita menggunakan cyber counseling ada beberapa eh, pendapat dari mungkin ahli-ahli Mhm. BK itu kayak kurang setuju karena Mhm. tidak maksimal Pak. Jadi kalau di cyber counseling kan kita nggak tahu anak itu bohong apa enggak. Iya. Betul. Tentunya misalnya kalau emotnya sedih padahal dia lagi seneng kan Mhm. kita nggak Betul tahu. betul betul. Nah jadi kalau cyber counseling ya ada positif negatifnya Mhm. gitu. Cuman kalau bisa ya cyber counseling tetap cuman besoknya diklarifikasi lagi, Itu betul. ditindaklanjuti lagi mungkin Betul. seperti itu Pak. Iya iya. Nah, kalau menurut saya sih tadi bagus cyber counseling atau tadi juga penggunaan WA secara pribadi karena tadi
disampaikan juga bahwa anak-anak sekarang sudah ngecap konseling itu tanda kutip Iya, ya, anak-anak yang betul. memang bermasalah. Sehingga kadang-kadang anak itu enggan Iya, untuk Mas. datang ke ruang BK atau menghubungi BK begitu ya. Iya. Makanya dengan cara anak-anak itu sekarang kalau dengan chat akan lebih Iya, leluasa untuk betul menyampaikan. betul betul. Nah, tadi benar sekali, benar itu. Jadi setelah kemudian dengan chat, karena mungkin kalau bertemu malu dan sebagainya, Iya, tinggal besoknya kemudian ditangani langsung iya, gitu ya, untuk mengetahui kepastian yang iya, sebenarnya gitu dengan teknik-teknik yang Anda miliki begitu iya, kan. Oke. Baik berikutnya nih. Tentu selama menjadi konseling dalam waktu yang relatif ya masih muda lah ya, 4 tahunan ini kan masih muda ya. Semangatnya tentu kan luar biasa. Mudah-mudahan ke depan walaupun 20 tahun ya tetap semangat kan memang amin. tujuan konseling itu kan tidak hanya berukuran tahun muda atau lamanya, tetapi kita sesuai dengan tugas kita ya sebagai guru BK membimbing anak-anak ya, Betul. baik bimbingan masalah-masalah kaitannya dengan kondisi kenakalan remaja atau berkaitan dengan bakat minat, pengetahuan dan sebagainya. Nah, pesan apa kira-kira menurut Anda sebagai guru BK khususnya untuk anak-anak MTS kita nih ya, yang Mhm. masih ragu dan takut ke ruang BK gitu? Iya, baik untuk pesan untuk siswa-siswa terutama anak-anak MTS Anur ya, Iya. yang masih takut, masih malu, Mhm. monggo jangan apa ya, jangan merasa bahwa ruang BK itu kayak ruang neraka gitu, jangan sampai kayak gitu. Iya. Jadi bahkan saya sampai ruang BK itu kipasnya paling banyak. Itu tujuannya supaya anak itu benar-benar mau, benar-benar nyaman, benar-benar Heeh. pengen datang ke ruang BK karena, Kalau kipasnya banyak. bisa yang dingin Iya, gitu ya. iya, kalau bisa Iya. ada AC-nya kan gitu. Supaya hatinya juga adem gitu. Iya. Iya, iya, iya. Nah, itu kan Heeh. tujuan saya meminta kipas ke sekolahan Mhm. banyak ya itu supaya anak-anak paling enggak mau ajak dulu ke ruang BK, entah itu buat main, entah itu Heeh. buat ibaratnya duduk-duduk saja ya, Heeh. monggo silahkan dari awalnya di situ, nanti Heeh. barulah obrolan-obrolan kecil. Heeh. Nah, terus setelah obrolan kecil, obrolan yang mulai melebar dan mendalam. Nah, Mhm. gitu. Mungkin ke anak-anak jangan takut, monggo di ruang BK itu ruangan paling dingin, kalah dingin sama ruang guru ya, ruang guru ya. Kipas paling 1 2 kalau ruang Heeh. BK banyak Heeh. kipasnya. Jadi jangan takut panas gitu. Heeh. Jadi eh untuk anak-anak kalau misalnya nyaman ke Pak Slamet, kan ada Pak Slamet, ada Bu Mhm. Cicih nih ngomong. Nah, kalau nyamannya ke Pak Slamet silakan ceritanya ke Mhm. Pak Slamet, Iya. apa-apa. Terus Heeh. Bu Cici misalnya, saya mau pengennya ke Bu Cici aja Iya. karena kayak ibu saya, ya Iya, monggo. senyamannya anak begitu ya. Iya, Heeh. senyamannya. Nggak Heeh. perlu nggak perlu harus ke saya, enggak. Heeh. Ke Pak Slamet enggak. Ya senyamannya aja. Mhm. Nah, terus dari saya sendiri kalau misalnya nih anak-anak datang ke BK itu misalnya bawa jajan, kan ada beberapa guru yang sebenarnya nggak boleh bawa Mhm. jajan karena kotor ya. Saya Mhm. mah monggo silahkan. Kalau misalnya istirahat bawa jajan, pengen ke BK Mhm. monggo Mhm. kan gitu. Apalagi kalau guru BK-nya dikasih Nah, gitu ya. itu paling benar. Iya, iya. Nah, itu Heeh. Pak. Jadi silakan istirahat ke BK nggak apa-apa, Mhm. main-main aja terus makan bareng saya nggak apa-apa, kan Heeh. gitu, enak. Jadi terbuka begitu ya, Iya, bukan hanya untuk menangani masalah saja gitu ya. betul betul gitu. Heeh. Oke. Kemudian gini ya, jadi tidak mesti tampang juga begitu ya. Kadang-kadang melihat aduh guru BK-nya seperti ini, badannya gede gitu ya, kadang-kadang bewoknya banyak gitu ya, merasa takut ya. Jadi tidak seperti itu, Bapak guru BK itu sebetulnya humanis Iya, dan harmonis gitu ya. Iya. Bagaimana bisa membuat anak itu nyaman pastinya ya. Iya, Dan jangan dilihat bahwa secara fisik siapapun di sekolah manapun ya, melihat fisik yang besar, kemudian kumisnya tebal membuat anak-anak kemudian merasa takut. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan bahwa
humanisme dari seorang guru konseling ini luar biasa dalam menangani setiap masalah-masalah anak dan membimbing kalian semua dalam pendidikan ini. Kemudian terakhir ini Mas Aziz ya, tentu Anda sebagai guru BK kan punya harapan. Ya. Harapan khususnya di madrasah ini. Harapan Anda sebagai guru BK ke depannya seperti apa? Supaya apa yang menjadi tugas Anda sebagai guru konseling itu semakin luar biasa, dampak yang dirasakan oleh anak-anak juga luar biasa, dan dampak juga bagi madrasah dan masyarakat sesuai apa yang diharapkan. Apa harapannya? Iya, untuk saya pribadi harapan kedepannya Mm-mm. saya pengennya semoga BK itu mempunyai ruangan yang lebih layak, Iya. karena ya mungkin sekarang sudah cukup Mm-mm. untuk misalnya menerima konseling 1-2 siswa 1-2 memang bisa, cuman kan di BK itu kan ada konseling kelompok, Betul. konseling kelompok, bimbingan kelompok. Kita nggak mungkin melakukan layanan tersebut di ruangan Betul. tersebut. Nah, semoga kedepannya ruang BK agar lebih dibenahi, Iya. paling enggak untuk layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok kita bisa melakukan gitu. Nggak mungkin konseling kelompok di perpus, kan nggak mungkin, karena Betul. tentunya di perpus kan nggak boleh berisik. Betul. Iya, kalau di konseling kelompok, bimbingan kelompok tentunya ada ice breaking Iya. supaya anak itu tidak terlalu tegang. Betul. Jadi ya harapan kedepannya yang pertama itu adalah ruangan supaya lebih layak lagi gitu. Intinya yang nyaman, yang membuat anak juga tidak merasa Betul. seperti di penjara. Iya, iya. Oke. Selain itu ada nggak? Nah, harapan kedua nih ada. Jadi harapan kedua supaya guru BK itu diberikan kesempatan untuk masuk kelas, Pak. Jadi saya benar-benar kesulitan sekali untuk paling enggak mengenal ke anak, dekat ke anak itu. Kalau saya nggak keliling-keliling, terus saya nggak ngobrol bareng ke anak-anak, duduk bareng, lesehan bareng, itu susah. Jadi untuk menerapkan bimbingan klasikal juga nggak bisa kan. Di BK itu ada konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal, yang dimana itu prosesnya ya di kelas, satu kelas gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya nggak ada jam gitu. Harapan kedepannya pengennya itu dikasih 1 jam saja kesempatan untuk masuk kelas, agar bisa deket dengan anak, agar bisa misalnya ada satu kasus nih. Nah, nggak mungkin saya ke kelas lain, misalnya kelas A. Nah, si kelas B kan nggak tahu kasus itu, tapi terulang lagi. Saya kan nanti ngomong lagi kayak gitu. Nanti kelas C mengulangi kasus yang sama, sayanya ngomong lagi kan gitu. Tapi kalau misalnya saya masuk ada jam, misalnya terjadi di kelas A. Nah, di kelas A tentunya langsung ditangani. Nah, nanti ke B, C, D, E itu pasti kena juga. Karena ada jamnya. Jadi pas masih hangat-hangatnya gitu. Jadi bisa menyeluruh, nggak satu-satu gitu. Oke. Hanya itu saja harapannya ya. Iya, Tempat itu yang saja. nyaman Iya. dan adanya tambahan jam reguler, Iya, walaupun betul. 1 jam. Iya. Terakhir, apakah Anda nyaman menjadi seorang guru konseling selama ini? Ya, dalam hati tentunya nyaman. Dan saya merasa bahwa BK itu seni gitu ya. Iya, seni dalam hal mempelajari keunikan manusia gitu. Karena setiap individu kan berbeda. Pasti misalnya saya dengan Pak Muhi seperti apa, dengan Pak Alim seperti apa kan beda pasti penanganannya kan gitu. Jadi
BK itu menurut saya ya seni untuk mengenali manusia yang berbeda-beda gitu. Jadi tentunya nyaman sekali. Iya, oke. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semua ya. Perlu diingat bahwa ternyata konseling bukan seperti yang kalian bayangkan. Apa yang tadi dijelaskan bahwa konseling adalah bagian daripada proses yang ada di setiap lembaga pendidikan untuk bisa membimbing peserta didik, memberikan masukan, memberikan solusi yang tentunya di hal apapun membuat kalian nyaman. Kalau kalian nyaman, pendidikan, kegiatan belajar mengajar juga akan bisa diikuti dengan nyaman dan tentu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini kalian semua bisa menjadikan suatu semangat, sebuah motivasi untuk terus berjuang menggapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan, dan ingat sekali lagi, konseling bukan seperti yang dibayangkan. Konseling menyenangkan. Tetap semangat dan terima kasih. Mudah-mudahan di channel kita ini bisa bermanfaat. Dan tentunya terima kasih Mas Aziz sudah hadir bersama kita semua ya. Mudah-mudahan tetap semangat memberikan motivasi kepada anak-anak, bukan Siap. hanya di MTs Anur saja tetapi untuk madrasah atau sekolah yang lainnya. Iya. Terima kasih banyak. Demikian untuk acara waktu istirahat bersama channel MTs Anur Karangjunti, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Mibi, Podcast Mibi, Podcast Mibi, Podcast tapi dengan tema yang menarik. Pop the